stres karena yang memang itu merupakan satu kesatuan. Nanti untuk stresnya mungkin Ibu Nia dan tim akan memaparkan lebih jauh peran antara stres, nutrisi, aktivitas fisik untuk menjaga harmoni kita. Ya. Tadi ini sedikit tentang saya sudah dipaparkan oleh Pak Dodi. Dan sebenarnya Bapak Ibu mulai sekarang sebaiknya kita berorientasi kepada sehat, bukan kepada sakit. Jadi mesti kita memberikan penekanan lebih banyak tentang sehat. Ya. Jadi kita harus tahu sehat itu apa. Jadi kalau kita lihat definisi menurut Undang-Undang Kesehatan, kemudian WHO, konsep keilmuan seperti ekologi maupun sistem pengobatan tradisional yang ada, saya mencoba mengekstraknya, ternyata muncul satu kata, bahwa sehat itu adalah harmoni atau seimbang dalam segala aspek, baik itu dalam level fisik, mental, maupun spirit atau jiwa. Ada yang mengatakan dalam level sosial. Jadi intinya adalah harmoni atau seimbang dalam segala aspek. Maka kesehatan itu sifatnya adalah holistik, seperti yang saya katakan beberapa kali, bahwa kita harus melihatnya dari semua aspek. Karena kita bukan sesimpel teori tentang manusia bahwa manusia itu hanya kaitannya dengan fisik, fisikis, fisiologis, atau hanya mental saja, atau bahkan spiritual saja. Tapi kita menyangkut semua aspek yang ada di alam semesta ini. Ya. Jadi itu harus kita catat bahwa sehat itu adalah harmoni atau seimbang. Dengan bahasa atau terminologi kesehatan biasanya disebut dengan homeostasis, seperti itu. Nah, catatan berikutnya adalah harmoni itu adalah sifatnya dinamis, bukan statis. Jadi pekerjaan rumah kita berikutnya adalah bagaimana menjaga harmoni tersebut yang sifatnya dinamis, artinya apa? Yang bisa berubah sewaktu-waktu. Bahkan dalam hitungan sepersekian detik itu bisa berubah. Karena saking fragile atau sangat sensitifnya. Di mana dinamis, halus, holistik, dan sensitif. Ya. Jadi bagaimana dengan semboyannya ITB, in harmonia progressio, sebenarnya sesuatu semboyan yang sangat-sangat dalam maknanya. Ya, artinya keseimbangan dalam kemajuan atau dinamika, kan seperti itu. Maka tip atau nasihatnya sangat sederhana. Jadi untuk dapat tetap sehat secara holistik, maka kaedah-kaedah hidup sehat mutlak harus kita terapkan. Jadi kita harus memahami, mengetahui. Maka disinilah pentingnya para akademisi, para saintis untuk memberikan advice atau saran-saran bagaimana caranya hidup sehat. Mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Itu harus mestinya dalam kaedah-kaedah hidup yang sehat. Ya, menyangkut apa saja, semua menyangkut mulai dari aktivitas fisik, pola makan, sampai kegiatan mental maupun spiritual, seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan kondisi yang sekarang kita alami di seluruh dunia, yaitu dengan COVID-19. Jadi inilah sebenarnya fakta hidup kita sejak zaman purba, bukan baru-baru ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita sebenarnya sudah terbiasa berdampingan dengan mikroorganisme yang ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang aneh atau yang asing atau yang baru pertama kali kita alami. Jadi apa yang sebenarnya faktanya? Faktanya adalah harmoni itu merupakan konsep besar bangun kehidupan kita di semesta ini, termasuk dengan mikroorganisme, apakah itu virus, bakteri, parasit, maupun mikroorganisme yang lain. Nah, faktanya juga di alam bahwa mikroorganisme tersebut ada yang menurut kita baik, ada yang tidak baik. Baik dalam artian bermanfaat bagi kehidupan kita, tidak baik sebenarnya kurang bermanfaat. Namun, kalau kita bisa menelaah secara teoritis lagi, semuanya memberikan kebaikan atau pelajaran bagi kita. Ya, contoh katakanlah yang menyebabkan penyakit. Itu memberikan pelajaran bagi sistem kekebalan tubuh kita bahwa ada yang tidak beres di dalam tubuh kita, gitu maksudnya. Bahwa kita harus hati-hati dengan pola hidup kita. Baik itu cara berpikir kita, bagaimana mengelola stres, baik itu cara makan kita, bagaimana dengan diet kita, baik itu dengan aktivitas fisik kita, bagaimana
kegiatan olahraga kita, kan seperti itu. Itu yang menjadi pelajaran penting. Nah, inilah Bapak Ibu bahwa kita memang sudah berdampingan hidup di alam semesta ini dengan mikroorganisme, baik itu di luar tubuh kita maupun di dalam tubuh kita. Kemudian, nah, nasihat yang paling penting juga di sini adalah feel more important than the seed. Artinya apa? Tanah lapang jauh lebih penting dari bibit unggul. Apa yang dimaksud dengan nasihat tersebut? Nah, yang dimaksud dengan nasihat tersebut adalah sebaiknya kita berfokus kepada tubuh kita atau diri kita sendiri daripada kita berfokus pada hal-hal yang di luar tubuh kita. Nah, yang disebut tanah lapang ini adalah tubuh kita sendiri, sedangkan bibit unggul adalah sesuatu yang ada di luar tubuh kita, termasuk mikroorganisme atau virus di sini. Ya, Bapak Ibu. Jadi, apabila tubuh kita pelihara sistem kekebalan tubuhnya supaya tetap kuat, ya, maka seganas apapun bibit penyakit atau bibit unggul tadi tidak akan pernah menyebabkan kita sakit atau disharmoni. Ya, sebaliknya apabila tubuh kita lemah, maka hanya sekedar angin biasa saja atau kejadian yang sangat tidak masuk akal bisa menyebabkan kita penyakit. Karena tubuh kita dalam keadaan tidak seimbang atau harmoni, Bapak Ibu. Jadi ini yang dimaksud dengan feel more important than the seed. Ya, tanah lapang jauh lebih. Jadi mulai kita menyadari betul bagaimana dengan tubuh kita, apakah kita sudah beraktivitas olahraga dengan teratur, kemudian apakah pola makan kita sudah sehat, atau cara berpikir kita sudah yang positif, seperti itu. Dan kemudian, nah untuk mengetahui itu, maka nasihat yang lain adalah ada yang mengatakan the best doctor is our own self. Dalam bahasanya Socrates menyebutnya noti sauton. Kenalilah diri kita sendiri, ya. Seperti yang saya katakan tadi, terus berulang-ulang, termasuk pada diri saya sendiri terus saya berulang-ulang. Apakah saya sudah mengenal bagaimana pola makan saya yang sehat? Apakah saya sudah mengenal cara hidup saya yang sehat? Apakah saya sudah mengenal bagaimana saya berpikir tentang diri saya sendiri, tentang keluarga saya, tentang tetangga-tetangga saya, ya, juga tentang karakter-karakter mental saya. Apa yang menjadi kebencian-kebencian saya, apa yang menjadi kesedihan, apa yang menjadi kesenangan dan kesukaan, dan apa yang menjadi ketagihan-ketagihan. Dan itu harus secara jujur kita gali tentang diri kita sendiri. Untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena the best doctor is our own self. Jadi sebenarnya kita yang paling tahu kapan kita merasa sakit, kapan kita merasa capek, kapan kita merasa kuat, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita akan beraktivitas, kita bisa menentukan dan memutuskan dengan cara bijak dan baik, serta tepat tentunya. Ya. Nah, di sini terkait dengan dinamika harmoni tersebut, inilah siklus hidup kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi tentu Bapak Ibu dapat di sini kita siapa yang dapat menentang atau menolak siklus hidup kita ini? Rasanya belum ada di alam semesta ini sebagai manusia, ya. Mulai kita dilahirkan di sini, kemudian jadi bayi yang imut-imut, kemudian menggemaskan, tumbuh menjadi akil balik remaja, kemudian menjadi matang dan dewasa, dan kemudian kita tahu sendiri kita menua dengan, nah harapannya, ya. Jadi seni hidup harmoni adalah sebuah petualangan antara sehat dan sakit silih berganti. Tentu harapan kita lebih banyak sehatnya. Jadi dalam tahapan apapun kita. Nah, dalam siklus ini ada dua yang kita sebut dengan siklus yang dapat kita rubah dan yang tidak dapat kita ubah. Nah, yang tidak dapat kita ubah usia. Usia kita faktanya adalah semakin meningkat, semakin tua. Jenis kelamin. Kalau kita dilahirkan laki-laki dengan karakter laki-lakinya. Kalau kita dilahirkan perempuan dengan karakter perempuannya. Walaupun sekarang teknologi sudah menerapkan operasi plastik, ya, operasi jenis kelamin, tapi tetap dengan karakter dasar kita ketika kita dilahirkan. Demikian juga genetik dengan keturunan kita. Ya, edukasi saya beli catatan di sini. Nah, hal-hal yang menjadi penekanan kita atau fokus kita adalah faktor-faktor yang dapat kita ubah. Mulai dari gaya hidup kita, lifestyle, kemudian aktivitas fisik, kegiatan olahraga kita, pola makan kita, lingkungan hidup kita, apakah penuh dengan stres, apakah di rumah, di tempat kerja, maupun di tempat-tempat di luar
tempat kerja maupun rumah, apakah itu penuh dengan stres, apa misalnya di jalan, bagaimana dengan bobot badan kita. Nah ini semua faktor-faktor yang semua kita ubah, karena ini akan mempengaruhi harmoni kita dalam menjalani atau mengarungi usia kita selama kita hidup di semesta ini, Bapak Ibu. Ini menjadi penting catatan kita, ya. Dan memang untuk faktor yang tidak dapat kita ubah, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita terima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun kita mempunyai kuasa untuk merubah faktor-faktor ini. Kira-kira demikian, ya. Maka saya mengambil formulanya Einstein untuk memformulasikan siklus hidup yang harmoni tadi, ya, yang sifatnya dinamis. Saya mengambilnya adalah E sama dengan mc kuadrat. Ini adalah formula yang sangat ampuh yang melahirkan bom atom. Namun saya gunakan untuk memelihara harmoni kita. E itu adalah equilibrium, seimbang atau harmoni, ya, di sini. Jadi untuk mendapatkan keadaan yang equilibrium atau harmoni, ini formulanya adalah MC kuadrat. M itu men, yaitu kita diri sendiri. Yang semuanya mempunyai bekal hidup yang tadi. Apakah itu usia, apakah itu jenis kelamin, apakah itu genetik dari keturunan kita, dan yang lainnya. Itu adalah bekal hidup kita yang masing-masing berbeda dan unik. Sebagai modal dasar kita. Kita tidak dapat berbuat banyak dan mungkin tidak dapat mengubahnya. Dan kita harus terima dengan lapang dada, seperti itu. Nah, yang terpenting dari formula ini adalah C-nya. Ya, kalau C dalam Einstein itu kan kecepatan cahaya. Dikuadratkan lagi, kecepatan cahaya kita tahu, ya, 36.000 km per detik. Bayangkan, besar sekali angkanya. Nah, yang saya maksud di sini adalah circumstances. C itu adalah lingkungan. Lingkungan hidup kita yang tadi, yaitu faktor-faktor yang dapat kita ubah. Apakah itu pola makan, aktivitas fisik, stres, kemudian lingkungan hidup, dan juga bobot badan. Ini yang kita dapat. Artinya apa di sini? Artinya bahwa keseimbangan atau harmoni kita sangat dominan dipengaruhi oleh lingkungan, bukan oleh modal dasar ini. Modal dasar ini oke, orang berbeda-beda, namun tidak banyak menentukan bagaimana kita seimbang atau harmoni atau tidak. Namun yang paling penting adalah lingkungan ini. Artinya apa? Kalau saya artinya kuasa terhadap hidup kita adalah sepenuhnya tergantung kita, yang dimana lingkungan yang akan kita ciptakan, bagaimana kita akan hidup untuk tetap harmoni dari waktu ke waktu, dari usia ke usia. Kira-kira demikian. Ya, itu menjadi penting. Ya. Nah, maka dalam slide ini saya memberikan penekanan lebih lanjut kepada lingkungan tadi. Circumstances. Sedangkan kepada men atau genetiknya kita tidak berbuat banyak, maka satu-satunya jalan adalah mengembangkan pemikiran positif untuk dapat menerimanya secara lapang dada, namun kita akan dapat ubah dengan cara ini. Mengubah lingkungan kita, yaitu stres, pola makan, diet, dan juga aktivitas fisik atau sport. Ya, di mana stres, jadi dalam sistem pengobatan tradisional dikatakan sudah, penyebab disharmoni atau pesakit yang utama itu adalah pola pikir atau stres. Yang kedua adalah pola makan, digabung dengan aktivitas fisik. Ya, jadi kalau stres di sini bisa mempengaruhi semua nanti, baik itu fisik, mental, perilaku maupun pikiran kita. Kalau kita stres, maka jangan-jangan kita terus terpapar dengan stres, itu tidak baik. Baik itu di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan, di jalan, di tempat hiburan, dan lain sebagainya. Jadi itu, makanya sering orang mengatakan bahwa saya itu orang yang easy going, karena memang benar, saya tidak ingin stres. Jadi seberat apapun pekerjaan-pekerjaan yang ada, sebisa mungkin saya tidak akan menjadi stres dan dapat kita selesaikan dengan baik. Karena ini akan mempengaruhi semua. Ya, kita kurang percaya diri, tidak bisa fokus berpikirnya, kemudian tidak bisa mengambil keputusan secara tepat. Nah, kalau pola makan, kenapa menjadi penyebab nomor 2? Karena paling tidak 3 kali sehari kita makan. Nanti kita lihat. Ya. Nah, masalah berikutnya adalah obesitas. Nanti kita lihat data-datanya. Sedangkan aktivitas fisik, ini sudah menjadi kewajiban kita. Ya, formulanya sederhana. Bukan yang paling penting itu adalah apa? Durasinya, keteraturan frekuensinya, intensitasnya. Intensitasnya nggak usah, tapi ini buktinya sudah jelas. Pejalan kaki yang aktif dengan pejalan kaki yang tidak aktif. Cuman hanya sekedar berjalan kaki. Ini angka kejadian untuk sakit
ini kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan pejalan kaki yang tidak aktif. Hanya sekedar berjalan kaki Bapak Ibu. Maka yang menjadi catatan adalah cukup 35 menit sampai 45 menit per hari, 5 kali seminggu. Dan saya sudah mempraktekkan dan menerapkan. Saya sudah 6 hari berturut-turut olahraga sekitar 35 sampai 45 menit Bapak Ibu. Karena ya saya tidak ingin hanya berteori tapi mempraktekkan dan saya mendapatkan manfaatnya secara langsung. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadar betul tentang hal ini untuk segera mulai dari sekarang kalau belum. Kalau sudah mari kita jaga keteraturannya. Demikian. Nah, sedikit ini kesehatan dan stres. Jadi orang mengatakan life is really simple, but we insist on making it complicated. Hidup itu memang sebenarnya sangat sederhana, namun kita yang kadang-kadang membuatnya menjadi sangat kompleks. Seperti itu. Ya, mari kita buat hidup itu sederhana Bapak Ibu. Karena apa? Fakta membuktikan di sini hubungan stres dengan kesehatan mental dan fisik. Ini stres dengan kesehatan mental, jelas sekali. Ya, peluang terjadinya kesehatan mental akibat dari stres itu meningkat, terutama ketika kita sudah beranjak dewasa, karena mungkin sifatnya permanen. Sedangkan kalau anak-anak ini sifatnya masih sangat dinamis, maka dia bisa menurun. Ya, nah stres tidak hanya berhubungan dengan mental, ini berhubungan dengan kesehatan fisik, Bapak Ibu. Ya, ini jelas. Ya, terutama ketika kita sudah cukup berusia, ini mungkin karena kita susah sekali melupakan, sehingga ini akan berpengaruh pada kesehatan fisik juga, Bapak Ibu. Ya, itu jadi penting bahwa stres harus kita kelola mulai dari sekarang dengan baik, karena itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita dan juga kesehatan kita secara fisik. Ya, paling tidak sistem kekebalan tubuh kita akan terasa turun. Maka sangat penting sekali dalam masa COVID-19 ini sebaiknya kita mengurangi informasi-informasi tentang COVID yang tidak jelas. Ya, karena itu bukan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, justru akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Sehingga mempengaruhi kualitas kesehatan kita secara umum. Bukti yang lain Bapak Ibu di sini adalah dengan berpikir positif. Kesehatan mental dengan kemampuan untuk memaafkan. Semakin besar kemampuan kita untuk memaafkan, maka kesehatan mental kita semakin baik. Ini contohnya. Ini yang biru ini adalah kemampuan orang untuk memaafkan apapun itu yang menimpa dirinya, ya, semakin besar, maka kesehatan mentalnya semakin baik. Sedangkan semakin rendah kita mempunyai kemampuan untuk memaafkan, maka kesehatan mentalnya semakin jelek. Ini penelitian sudah. Jadi mari kita membiasakan diri untuk memaafkan apapun itu, ya Bapak Ibu, karena agama kita juga mengajarkan hal yang demikian. Dan mungkin yang lain penting adalah kualitas tidur Bapak Ibu. Kita semua sama, baik itu yang kaya maupun yang miskin, baik itu yang muda maupun yang tua, ya, yang mempunyai jabatan atau yang tidak mempunyai jabatan, sama-sama diberikan harta oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu waktu 24 jam sehari. Tidak ada yang diberikan lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam. Nah, dalam 24 jam tersebut ada waktu untuk kita beristirahat atau tidur Bapak Ibu. Ya, maka pastikan dalam 24 jam itu kita memang spend atau berikan untuk tidur paling tidak 7 sampai 8 jam sehari. Karena di sini fakta membuktikan ini tekanan tidur yang rendah. Ini tekanan tidur yang tinggi, artinya penuh dengan stres dan kurang tidur Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ya, rasa kantuknya jauh lebih meningkat pada orang yang kurang tidur, jelas. Namun yang lain adalah memori, kemampuan untuk bekerja, ya, ini jauh menurun dibandingkan dengan yang waktu tidurnya cukup bagus. Demikian aktivitas dari gelombang otaknya. Ini cenderung stabil dalam perjalanan waktu dalam 24 jam, namun bagi orang yang kekurangan tidur akan sangat melonjak tajam. Ya, ini penting. Jadi maka saya bilang, jadi kalau memang udah waktunya tidur, mau sebanyak apapun kegiatan besok atau lusa, itu adalah hal yang masih akan datang. Seberat apapun kegiatan yang sudah lewat, saya lupakan karena sudah lewat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka disebutnya adalah hari yang sudah lewat disebut past, maka hari yang akan datang disebut dengan future, maka hari sekarang disebut dengan present, hadiah. Maka kita harus berorientasi pada yang sekarang. Kalau memang waktunya tidur, kita tidur.
Kalau memang waktunya beraktivitas, kita beraktivitas. Kira-kira demikian. Nah, bagaimana dengan diet atau pola makan? Ini ada orang mengatakan, Thomas Alva Edison mengatakan, the doctor of the future will no longer treat the human with drug, but rather will cure with prevent disease with nutrition. Jadi kita tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita sebaiknya berorientasi pada sehat, bukan pada sakit. Itu dengan cara apa? Memeliharanya, meningkatkan atau mempromosikan, dan juga mencegahnya untuk tidak sakit. Itu yang paling penting. Dengan apa? Salah satunya dengan nutrisi atau diet, Bapak Ibu. Ya. Dan di sini membuktikan, ya, bagaimana sarapan itu penting. Penelitian ini menemukan bahwa makan 3 kali adalah yang paling baik dibandingkan makan 2 kali atau makan lebih dari 3 kali. Karena apa? Karena sarapan itu memegang peranan penting, Bapak Ibu. Orang yang sarapan, maka saya sekarang anak-anak saya paksa harus sarapan. Karena sarapanlah merupakan bahan baku kita untuk aktivitas dari pagi sampai siang. Siang nanti akan dibantu dengan makan siang untuk beraktivitas siang sampai sore. Kalau makan malam, itu boleh sedikit porsinya, karena kita hanya tinggal istirahat. Jadi kini sudah membuktikan bagaimana berat badan kita juga lebih baik bagi orang yang breakfast, sarapan, dengan orang yang tidak sarapan. Demikian juga lingkar pinggang. Di sini lebih baik orang yang sarapan dengan orang yang tidak sarapan. Karena cenderung apa? Cenderung orang yang tidak sarapan mempunyai alasan bahwa saya belum sarapan. Jadi sebelumnya nanti dia akan makan tanpa terkendali atau terkontrol. Maka akan mempengaruhi berat badan dan juga lingkar pinggangnya. Ini yang membuktikan. Ya. Nah, demikian juga dengan profil biokimia di dalam tubuhnya, baik itu glukosa, kadar hormon insulin yang akan mengantarkan penyakit yang lain, misalnya contohnya diabetes mellitus. Ya, Bapak Ibu, bagaimana pentingnya sarapan dengan yang bukan sarapan. Jadi sarapan ini memberikan profil hormon insulin yang lebih baik, demikian juga pengaturan dari minggu ke minggu, glukosa darah yang lebih baik, sehingga tidak akan mengalami atau akan sedikit lebih rendah akan mengalami kondisi diabetes mellitus seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali. Maka saya sesibuk apapun pasti sarapan. Kenapa? Karena kalau tidak sarapan pasti nanti jam 9, jam 10 tidak bisa konsentrasi untuk mengerjakan karena perut lapar, sedangkan kita harus kerja. Kira-kira demikian. Ya. Kemudian waktu makan juga penting di sini. Ya, waktu makan. Jadi makan larut malam ini yang iya, ini yang tidak. Maka waktu makan jadi, karena memang malam kan waktunya kita istirahat, terutama sistem pencernaan kita. Yang dari pagi kita sudah beri makanan, maka jangan terlalu malam, karena memang waktunya secara biologis kita adalah istirahat. Maka penting sekali. Jadi orang yang makan larut malam, ini kondisi kesehatannya lebih jelek. Secara statistik semuanya bermakna dibandingkan orang-orang yang tidak makan larut malam. Artinya sekitar paling telat jam 7 malam. Ya. Jadi, nah setelah di atas jam 7 adalah waktu kita untuk istirahat, kegiatan-kegiatan yang ringan untuk mengantarkan kita menjelang istirahat panjang sampai pagi. Kira-kira demikian. Jadi penting sekali. Nah, bagaimana dengan komposisi makanan? Itu memang sangat dinamis sesuai dengan perjalanan usia kita. Ya. Dan yang paling penting adalah komposisi antara makronutrisi dengan mikronutrisi. Nah, makronutrisi itu apa? Yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Itu menurut saya adalah wajib ada. Mikroprotein, mikronutrisi walaupun sedikit kita perlukan, namun juga penting, apa itu suplemen, mineral, vitamin, elektrolit, air, itu penting juga. Itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana, jadi kalau karbohidrat dan serat kita dapat dari mana? Dari sayuran, nasi, gandum, kentang. Kemudian kalau lemak, dari susu bisa, ya, dari minyak. Kemudian kalau protein dari daging-dagingan, baik itu nabati maupun hewani. Itu menjadi patokan kita sebenarnya. Ya. Nah, memang sesuai dengan usia. Kalau masa pertumbuhan, karbohidrat kita butuhkan antara 55 sampai 65% dari komposisi makanan kita. Protein sekitar 35% karena memang masa pertumbuhan, dan juga sisanya adalah lemak dan mikronutrisi. Kira-kira demikian. Nah, jadi dalam pola makan, 4 hal penting ini untuk kita dapat harmoni pada level sistem pencernaan, Bapak Ibu. Yaitu sistem pencernaan kita harus jaga dengan baik. Maka salah satu
praktis yang akan saya berikan di sini adalah apa? Biasakan minum air putih ketika kita bangun. Cukup 1 gelas. Baik itu yang dalam suhu kamar atau rada hangat. Saya sudah buktikan sekitar 5 bulan terakhir. Kenapa? Karena bangun pagi adalah masanya masa pembuangan. Dari apa yang kita makan mulai dari siang sampai sore biasanya kan kita tidak buang. Ya, ini akan dibuang, diekskresi pada pagi hari. Nah, ini dapat distimulasi dengan minum air putih 1 gelas. Ya, fungsi sistem pencernaan kita. Kemudian kita harus memahami genetik dan usia kita tadi. Ya, bagaimana? Karena ini akan mempengaruhi fungsi sistem pencernaan kita. Dan yang berikutnya adalah frekuensi dan waktu makan. Tadi sudah dikatakan 3 kali sehari itu paling bagus. Waktu makan jangan terlalu larut malam. Sudah. Komposisi dan jenis makanan. Berapa komposisi serat, berapa karbohidrat, berapa protein, berapa lemak, dan berapa mikronutrisi yang lain. 4 ini akan menentukan ya pasokan nutrisi ke dalam tubuh kita yang akan kita gunakan untuk menjadi energi pikiran, membuat sistem kekebalan tubuh, membuat sel-sel baru, jaringan-jaringan yang tadinya sudah mati, organ-organ, dan juga aktivitas fisik kita. Dan ini yang akan mengantarkan kita kepada harmoni, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana dengan kesehatan dan olahraga? Ya, ada orang mengatakan, ya, those who think they have no time for bodily exercise will sooner or later have to find time for illness. Jadi orang yang berpikir bahwa dia tidak punya waktu untuk beraktivitas fisik atau berolahraga, maka cepat atau lambat dia harus mempunyai waktu untuk sakit. Itu artinya. Nah, daripada saya mempunyai waktu untuk sakit, mending saya mempunyai waktu untuk olahraga. Kalau saya berprinsipnya demikian, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mempunyai prinsip yang sama dengan saya. Nah, ini menurut Physical Activity Guideline for Americans, bahwa paling tidak ada 9 manfaat olahraga. Dia akan meningkatkan kesempatan untuk berusia lebih panjang dan lebih sehat. Penelitian sudah membuktikan tadi. Ya. Jadi mencegah penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan dislipidemia. Mencegah timbulnya atau berkembangnya kanker, termasuk kanker kolon, tadi sudah disampaikan, payudara, paru-paru, dan kanker rahim, mencegah dan mengontrol diabetes mellitus tipe 2, itu sudah penelitiannya banyak juga, mencegah kerapuhan, keroposan tulang, termasuk patah tulang, ya. Kemudian meningkatkan keseimbangan dan kemampuan kognitif, jauh lebih mudah berkonsentrasi, ya, dan berdaya tahan tinggi, mengurangi gejala depresi, kecemasan. Kalau saya habis olahraga, mood saya pasti enak, plong. Ini jelas, jadi meningkatkan mood, menjaga dan mengatur bobot badan, ya. Sampai sekarang bobot badan saya masih normal, meningkatkan kekuatan jantung. Ini paling tidak ada 9 poin, dan masih banyak poin-poin yang lain, Bapak Ibu, manfaat dari olahraga. Dan ini beberapa bukti membuktikan, ini orang yang tidak aktif menjadi aktif. Terjadi penurunan kemungkinan sakit, namun jauh lebih baik orang yang tadinya dan tidak aktif menjadi aktif. Ini orang yang tidak aktif tetap tidak aktif. Kemampuan ketahanan terhadap penyakit ini menurun drastis. Ini. Jadi sama-sama tadi orangnya tidak aktif, tapi begitu yang sebagian kelompok menjadi aktif, sebagian lagi tetap tidak aktif. Beda sekali. Ya. Demikian juga dengan tidak beraktivitas dengan orang beraktivitas dengan frekuensi atau intensitas sekian. Juga berbeda banget. Ya. Jadi ketahanan terhadap penyakit ini meningkat. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi subjek secara spontan tidak aktif secara fisik akan terus mengalami penurunan ketahanan terhadap penyakit. Ya. Subjek yang tidak jarang atau jarang beraktivitas fisik mengalami penurunan ketahanan terhadap penyakit itu jelas sekali. Jadi mau bukti apa lagi, Bapak Ibu? Ini jelas. Ya. Maka mulai sekarang mulailah kita aktif secara fisik untuk memelihara kesehatan kita. Nah ini Bapak Ibu tadi, hubungan olahraga dengan kanker kolon. Kesannya jauh ya. Apa hubungannya kanker dengan aktivitas? Ternyata di sini membuktikan. Dengan kegiatan olahraga cenderung yang intensitasnya sedang atau moderat, ini akan menurunkan risiko terkenanya kanker kolon. Karena apa tadi? Karena dia akan meningkatkan peredaran darah ke seluruh tubuh, salah satunya sistem pencernaan, maka akan meningkatkan proses regenerasi sistem pencernaan, terutama yang sudah rusak akan diganti, ya, yang sakit juga akan diperbaiki dan lain sebagainya. Dan itu akan memperbaiki fungsi sistem pencernaan kita.
pembuangan teratur, dan lain sebagainya. Salah satu tipnya tadi adalah dengan minum 1 gelas air setiap pagi. Dan saya itu lakukan. Tidak menunggu lama, langsung udah pengen ke belakang. Ya, ini akan membersihkan sistem kolon kita, yaitu usus besar kita. Sehingga kita akan mengurangi risiko terkena penyakit kanker kolon. Apalagi kalau, kenapa? Karena dengan olahraga, ya, selera makan saya pasti baik, teratur. Dengan begitu pembuangannya juga akan teratur, kan demikian. Jadi olahraga secara teratur dengan intensitas sedang menunjukkan risiko relatif terkena kanker paling rendah. Jelas Bapak Ibu, mau bukti ilmiah apa lagi kan? Nah, tadi, jadi kalau saya gabungkan faktor-faktor ketiga itu baik stres, aktivitas fisik maupun pola makan, itu adalah merupakan lingkungan, dan ini genetik, apa yang terjadi? Kondisi yang paling umum sekarang tadi namanya sindrom metabolik Bapak Ibu, dislipemia, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, hiperkoagulasi. Ini babysitternya Mbak Imo. Ini fakta sudah membuktikan Bapak Ibu. Jadi 10 penyebab kematian di dunia. Ini penyakit jantung, stroke, paru-paru, ya, kanker. Demikian juga di Indonesia tahun 2014 Bapak Ibu. Ya. Ada 46%. Di sini ada stroke, jantung, diabetes mellitus, hipertensi. Ini semuanya penyakit-penyakit sindrom metabolik yang awalnya dari faktor ini, stres, aktivitas fisik, dan diet. Ya. Nah, Bapak Ibu, 5 menit, Pak. Oke, ini tinggal 2 slide hasilnya. Ya. Ini Bapak Ibu, jadi bagaimana peran penting iman dan imun mungkin ditambah nanti jadinya aman. Ya Bapak Ibu, dengan ikhtiar, doa, tabah, pasrah, itu pada level iman, ini akan memperkuat mental kita. Kita akan jauh menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih siap. Dan ini akan memberikan dampak positif pada pikiran kita. Kita akan cenderung berpikir positif, dan kita harus terus pelihara terus, lebih awas, rasional, semangat, ya. Dan ini dengan iman, mental, dan mind yang baik, ini akan mempengaruhi fisiologi. Jadi fungsi-fungsi dari organ-organ tubuh kita. Kita akan lebih banyak memproduksi hormon endorfin, seperti morfin yang memang ada dalam tubuh kita yang akan memberikan kita kesenangan, rasa rileks dan tenang. Growth hormone itu hormon pertumbuhan. Semua sistem organ kita, selera makan kita bagus, dan fungsi organ kita menjadi normal semuanya untuk menjaga harmoni kita. Dan sebaliknya, hormon stres kita akan menurun. Nah, secara fisik ini akan memberikan kita kesehatan, ya, semangat dan antusias, dan ini kita perlu jaga dengan nutrisi, sport, gaya hidup, dan lingkungan yang sehat dan baik, Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup di sini, inilah kalau kita ingin menjadi manusia seutuhnya, saya sering paparkan, formula kita sederhana, Bapak Ibu, yaitu 4 R. 4 olah R. Yang pertama olahraga, yang kedua olah rasa, yang ketiga olah rasio, dan yang keempat adalah olah roh. Nah, kalau untuk olah roh, saya tidak perlu mengajari Bapak Ibu, apalagi yang masyarakat Pemda Tasik, ini adalah sudah menjadi ikonnya. Ya, ini kita lihat olahraga, frekuensi dan durasi intensitas kita perhatikan, pola makan dan gaya hidup secara fisik. Ini harus kita lakukan. Jadi olah rasa, berpikir positif, empati, tenggang rasa, solidaritas kita tingkatkan, bertoleransi, dan kebersamaan. Karena sejatinya kita tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Jadi ini 2 hal ini, baru 2. Nah, yang ketiga olah rasio. Kita dibekali pikiran, Bapak Ibu, dengan meningkatkan apa? Literasi terhadap ilmu pengetahuan teknologi, budaya, finansial, dan juga informasi teknologi. Supaya kita tidak mudah ditunggangi oleh hoax, berita-berita yang tidak benar, dan lain sebagainya. Maka literasi ini perlu kita tingkatkan, Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar copy paste, kemudian share, dan lain sebagainya. Kita harus memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, Bapak Ibu. Dan kemudian olah roh dengan rajin sembahyang, berdoa, berderma, tahajud, berzikir, dan juga meditasi. Nah, untuk kita ingin menjadi manusia seutuhnya, tidak boleh ambil satu aspek ini. Keempat aspek ini, Bapak Ibu. Jadi olahraga. Maka tidak heran kalau di pesantren itu ada kegiatan bela diri dan lain. Bukan untuk membela dari serangan musuh, tapi sebenarnya untuk memperkuat daya tahan para santri. Olah rasa sudah pasti, olah rasio. Perkembangan teknologi harus kita ikuti.
dan olah roh sudah pasti. Ya, Bapak Ibu, ini saya titip saran yang terakhir ini inilah 4 OR ini perlu kita terus kembangkan. Demikian Bapak Ibu paparan saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.